Ada sepasang sejoli yang saling mencintai satu sama lain. Keduanya tinggal di desa yang berbeda. Yang lelaki tinggal di desa Naku, sedangkan yang wanita tinggal di desa Ema. Pertemuan keduanya berawal sejak di dalam angkot yang mereka berdua tumpangi. Awalnya angkot ini penuh. Namun setelah melewati jalan-jalan ke kota, banyak penumpang yang turun, hingga yang tersisa di dalam angkot ini cuma supir, Ebeng, dan Mina. Lalu Ebeng mulai menyapa Mina. "Hai, boleh kenalan?" Lalu Mina pun membalas sapaan Ebeng. "Iya, boleh." Dari sinilah awal perkenalan mereka. Setelah perkenalan singkat di dalam angkot itu, mereka pun sering bertemu. Setelah sering bertemu dan berteman cukup lama, akhirnya Ebeng pun ingin menyatakan perasaan yang ia pendam selama ini. Ebeng lalu mengajak Mina untuk bertemu. Lalu mereka berdua bertemu di sebuah jembatan. Hari mulai sore. Akhirnya Ebeng pun menyatakan cintanya kepada Mina. Dengan perasaan malu-malu, akhirnya Mina pun menerima Ebeng. Lalu kata Ebeng, "Biarlah senja di sore ini menjadi saksi cinta kita berdua." Saat mereka menjalin hubungan, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan kedua orang tua mereka. Setelah menjalin hubungan pacaran yang kurang lebih 3 tahun, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu Ebeng mengajak Mina untuk datang ke rumahnya di desa Naku dan sekaligus memperkenalkan Mina kepada keluarganya. Setelah orang tua Ebeng mengetahui bahwa Mina berasal dari desa Ema, orang tua Ebeng sangat kaget dan melarang hubungan mereka berdua. Namun, Ebeng tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang tuanya, karena mereka berdua sudah saling mencintai. Lalu Ebeng pun memutuskan hari dan tanggal untuk melamar Mina. Sekarang tiba saatnya untuk pergi melamar Mina. Setelah sampai di rumah Mina, desa Ema, orang tua dari Mina menolak lamaran dari Ebeng dan keluarganya. Lalu kedua orang tua mereka pun membicarakan kenapa sampai mereka melarang hubungan antara Ebeng dan Mina ini. Desa Naku dan desa Ema ini saudara sedarah, atau orang Maluku sering menyebutnya peladarah. Pada zaman dahulu, tinggallah 4 orang anak laki-laki dengan turun-temurun di Naku Amang II. Pada waktu itu, ada pula sekawan yang disebut orang Ema yang berdiam di perbatasan tanah Naku Amang II dan Urimesing Amang V, yang disebut sekarang Batu Hitam atau Ema Lama. Diceritakan pada suatu hari, Weru Sitania dari desa Naku pergi menebang pohon sagu di dusunnya yang berdekatan dengan tempat tinggal orang-orang Ema itu. Keesokan harinya ketika ia datang meneruskan pekerjaannya, didapatinya batu sagu itu sudah berhamburan dan isinya sudah dimakan binatang. Ketika petang, ia tidak segera pulang, tetapi bersembunyi dan menunggu binatang yang memakan isi sagunya. Ketika hari mulai gelap, kedengaran olehnya suara babi-babi yang turun dari atas gunung dan berlomba-lomba mendekati tempat sagu itu untuk memakan isinya. Weru merayap dengan perlahan-lahan, lalu menangkap salah seekor dari babi-babi itu, lalu dikeratkan atau memotong sebelah telinga babi itu dan dilepaskan pergi. Lalu budak dari Kapitan Ima memanggil babi-babi tuannya
sengit antara keduanya dan nyaris akan berkelahi. Gueru setelah menggosok badannya dengan ludah, terus meletakkan naninya pada pahanya. Melihat itu takutlah Kapitan Ima dan Malesinya, lalu terus pulang kembali ke tempatnya. Gueru pulang ke Naku dan beritahukan kejadian itu kepada saudaranya Surnai Kapitan. Setelah menyiapkan alat-alat senjatanya, berangkatlah keduanya ke hutan dan terus ke tempat Kapitan Ima dan Malesinya. Melihat kedatangan keduanya, Kapitan Ima menjadi takut dan meminta ampun kepada Kapitan dan Surnai Gueru. Akhirnya Kapitan Ima dan orang-orangnya disuruh meninggalkan tempat itu. Tetapi sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Kapitan Ima meminta agar kedua pihak ikut janji dan angkat pela satu sama lain. Permintaan itu disetujui oleh Kapitan Surnai. Lalu ditentukan satu hari dan tempat agar dapat melaksanakannya dengan menegaskan bahwa agar Kapitan Ima harus membawa seekor kucing hitam. Pada hari yang ditentukan ialah di hari Pasong II, di mana di sana Kapitan Surnai telah menanti Kapitan Ima dan orang-orangnya. Upacara pela segera diadakan, mula-mula dengan makan amu atau pinang. Yang satunya diberikan kepada yang lain melalui ujung parang. Kemudian oleh Kapitan Naku diambil kucing hitam dan diiris lehernya, dan darahnya akan diminum bersama oleh kedua belah pihak, tanda persekutuan dan janji akan membantu satu dengan yang lain baik dalam suka maupun duka. Setelah akan berpisah, Kapitan Ima meminta agar Kapitan Surnai mau menentukan suatu tempat untuk mereka tinggal. Esok harinya Kapitan Surnai pergi menemui Kapitan Ima lalu meminta tombaknya dan melayangkan tombak itu dengan janji harus cari di mana tombak itu jatuh. Disitulah tempat tinggal mereka. Menurut cerita, kaki tombak itu yang dari bambu itu ditinggalkan tertanam di situ, kemudian bertunas sampai sekarang. Dan berdirilah negeri Ema Makarima Latu sama Sima. Singkat sejarah, itulah yang menyebabkan orang tua dari Ebeng dan Mina melarang hubungan mereka berdua. Namun mereka berdua tidak menghiraukannya, dan tanpa pikir panjang Ebeng dan Mina memutuskan untuk lari kawin. Karena mereka berdua sudah saling mencintai satu sama lain dan tidak ingin berpisah. Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk kembali ke desa Naku untuk tinggal dan membangun keluarga. Banyak orang-orang di desa Naku yang tidak menyetujui mereka untuk tinggal di desa Naku karena akan membawa bencana. Yang konon katanya jika mereka menetap di desa Naku, maka salah satu dari antara keduanya akan meninggal. Namun mereka tetap bersikeras untuk tinggal. Keluarga dari Ebeng tidak mau menerima Mina. Lalu Ebeng membangun rumah untuk mereka berdua tinggal. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kehidupan mereka baik-baik saja. Bahkan mereka berdua dikaruniai seorang anak yang dinamai Markus. Namun Markus ini lahir dengan keadaan yang cacat. Anak Tuhan yang dianugerahkan bagi mereka berdua ini tidak bisa ditolak. Ebeng yang sempat menyesalinya. Tapi mereka berdua hidup sederhana dan tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Susah senang dilewati bersama. Ebeng yang sehari-hari bekerja sebagai petani di ladang, dan Mina yang tiap harinya membuat minyak kelapa. Mina selalu mengajarkan anak mereka Markus ini memaafkan orang lain, tidak sombong dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun.
harta yang paling berharga adalah keluarga bagi mereka. Setahun setelah menikah, hingga suatu kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Ebeng yang sedang bekerja di ladang, Mina yang sendirian di rumah sedang membuat minyak kelapa di wajan yang ukurannya sangat besar itu